Assalamualaikum. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, ini channel Umah Mila. Channel tentang bullet journal dan juga keseharian seorang ibu pekerja dengan satu orang balita yang juga sedang merantau tentunya. Oke, di sini Uma mau share bagaimana Uma mengatur keuangan dalam sebulan penuh dan juga apa-apa saja nih yang perlu dipersiapkan untuk mengatur keuangannya. Nah, di sini Uma kenalin ada yang namanya dompet pintar untuk mengatur keuangan dengan cara membagikan uang di posnya masing-masing, dan juga ada sinking fund atau untuk menabung ya, ini fungsinya. Dan juga jangan lupa buku catatannya. Oke, di sini Uma ada dua buku atau sinking fund. Yang pertama sinking fund yang besar, dan yang kedua itu sinking fund yang kecil untuk yang perintilan-perintilan gitu. Oke, di sini kita mulainya dengan membuat catatan ya, atau budgeting dulu nih. Nah, pertama-tama Uma mau buat tema budgetingnya untuk Desember ini tentang tumbuhan, jadi banyak hijau-hijau ya. Nah, tujuannya apa? Kalau untuk budgetingnya dibuat seperti ini, kalau versi Uma ya, itu biar semangat aja gitu kalau misalnya nulis-nulis atau merangkum dari semua budgeting selama sebulan. Jadi enak aja gitu teman-teman sekalian. Nah, gimana ya, rasanya itu kayak semangat gitu. Oh ya, healing gitu ya. Nah, di sini tema tanamannya itu apa ya? Kayak tanaman kecil gitu. Uma bingung juga mau buat tanaman yang besar karena catatannya kan juga kecil ya. Nah, ini kita masuk ke bagian budgeting ya. Yang pertama Uma tulis itu adalah income. Jadi untuk income sendiri Uma itu ada dua sumber. Yang pertama itu dari suami, dan yang kedua itu dari Uma sendiri karena Uma juga bekerja ya. Nah, untuk income ini harus digabungkan. Di sini Uma nggak menuliskan berapa nominalnya, jadi teman-teman semua menyesuaikan ya. Nah, kemudian dibuat itu adalah fixed expense atau pengeluaran yang dilakukan selama sebulan itu dengan dana yang tetap, tidak ada perubahan, makanya dikategorikan dalam fixed expense. Di sini Uma menganggarkan kontrakan karena Uma sendiri masih mengontrak ya teman-teman. Kontrakan 625.000, kemudian menabung rumah karena juga Uma pasti pengennya juga punya rumah sendiri ya. Kemudian token itu sebesar 200.000, PDAM itu 50.000, sampah 35.000, arisan 100.000, investasi 500, kemudian haji dan umroh itu 500, kemudian saudara atau ipar itu 500, dan juga untuk orang tua. Di sini Uma kasih keterangan TF itu maksudnya itu adalah ditransfer ya teman-teman. Untuk teman-teman sekalian juga harus menyesuaikan dengan anggaran masing-masing atau daerah masing-masing, karena untuk Uma sendiri ya, Uma itu berdomisili di Palembang, jadi untuk budgeting ini Uma sesuaikan dengan kebutuhan Uma selama berada di sini. Jadi kalau teman-teman semua ada yang berada di Pulau Jawa atau Makassar atau juga di Pulau Kalimantan, itu kan mungkin berbeda-beda ya tiap daerah ya untuk pengeluarannya. Jadi harus disesuaikan ya. Nah, untuk variable expense atau dana yang dikeluarkan selama sebulan itu dapat berubah, jadi dikategorikan dengan variable expense. Di sini Uma masukkan beras, kemudian jajan itu 200.000. Oh ya, di sini beras Uma tidak anggarkan karena kebetulan alhamdulillah ayah mertua itu datang mengunjungi cucu di Palembang ya. Jadi sekaligus membawa beras gitu dari kampung. Jadi alhamdulillahnya untuk bulan ini Uma tidak anggarkan. Kemudian ada jajan, ada bulanan,
mingguan itu mingguan 450.000, bensin 50.000, anak itu 150.000, popok 150.000, family, gas galon, internet, susu, sosial, emergency. Nah ini dia, emergency itu harus dianggarkan ya teman-teman, karena itu sangat dibutuhkan apabila dana-dana yang lain itu banyak yang kepake. Jadi untuk budgeting emergency itu sangat dibutuhkan. Nah, di sini Uma tambahkan catatan ya teman-teman. Catatan di sini fungsinya untuk sebagai quotes Uma selama sebulan, dan juga sebagai penyemangat ya, agar selalu bersyukur, tetap hemat, dan juga melakukan atau membelanjakan anggaran itu sesuai dengan kebutuhan. Jangan kalap ya teman-teman. Kita nih biasanya kalau udah lihat belanja online di Shopee itu pasti kalep ya, makanya ini sebagai pengingat Uma aja. Nah, selain itu juga Uma masukkan wishlist ya teman-teman. Ini ada beberapa keinginan Uma yang masih belum tercapai, dan mudah-mudahan di kedepannya bisa segera terkabul. Amin. Teman-teman sekalian juga bisa menulis wishlist di sini sesuai dengan keinginan teman-teman masing-masing ya. Ada yang ingin beli kendaraan, ada juga yang ingin sama membeli rumah seperti Uma, dan juga ada keinginan yang lain lah, misalnya haji tahun ini atau apalah yang teman-teman inginkan gitu. Gak apa-apa, dimasukin aja di wishlist ini, mudah-mudahan bisa segera terkabulkan. Nah, ini rangkuman dari budgeting Desember ini, sederhana ya, tapi enak gitu dipandangnya gitu. Makanya Uma buatnya sebagus mungkin gitu. Nah, untuk budgetingnya setelah kita buat anggaran di catatan, kita segera masukkan ke dompet pintar ya. Nah, untuk dompet pintar di sini Uma sudah menganggarkan atau membagikan pos-posnya masing-masing. Ada yang belanja bulanan, ada juga belanja mingguan, uang sampah, dan lain-lain ya. Jadi nanti kalau sudah gajian nih teman-teman bisa segera ambil cashnya dan juga pindahkan ke pos masing-masing di dompet pintar ini. Jadi Uma itu udah menerapkan sistem keuangan seperti ini itu udah hampir kurang lebih 1 tahun ya teman-teman. Yang awalnya nggak tahu sama sekali, dan juga setiap butuh saja itu langsung ambil cash di bank atau di ATM gitu ya teman-teman. Nah, pada saat di akhir bulan, waktu itu sebelum mengenal dompet pintar ini atau anggaran ini, kok ini uangnya tersisanya tinggal sedikit, padahal seingat Uma itu jarang gitu ngambil duit cash di ATM gitu. Dan Uma kan dulu itu nggak biasa menulis catatan pengeluaran ya teman-teman, jadi nggak tahu nih uangnya habis di mana aja gitu, apakah habis di jajan atau belanja online atau apa kayak gitu. Jadi pada saat udah mengenal sistem budgeting ini dari teman-teman online sekalian, dari YouTuber yang lain juga, itu Masya Allah, Alhamdulillah itu sangat membantu dalam merekap semua pengeluaran selama sebulan ya teman-teman. Udah ngerasain banget itu. Mungkin teman-teman sekalian yang juga udah menerapkan sistem pengeluaran atau anggaran seperti ini juga bisa share gitu ke teman-teman yang ada di channel ini bagaimana manfaatnya gitu. Jadi Uma sangat-sangat merekomendasikan untuk melakukan budgeting seperti ini. Nah,
setelah dimasukkan ke dalam pos-posnya masing-masing, itu jangan lupa di catatan budgetingnya itu di checklist ya teman-teman. Jadi itu sebagai penanda bahwa kita sudah memasukkan pos anggarannya atau dananya ke pos masing-masing. Nah, setelah itu biasanya Uma membuat catatan pengeluaran nih. Nah, biasanya catatan pengeluaran ini Uma buat untuk mengontrol ya bagaimana pengeluaran setiap bulannya. Jadi di sini Uma bagi dalam beberapa hari. Itu misalnya dalam 1 minggu itu ada 7 hari, jadi per 3 harinya itu Uma rekap apa-apa saja yang dikeluarkan atau dana apa saja yang terpakai nih di tanggal sekian-sekian gitu. Jadi pada saat akhir bulan itu pas ngerekap dana sisanya dari dompet pintar itu kita tahu nih, oh dana ini tersisanya sekian karena dipakai untuk ini gitu. Jadi jelas ya penggunaan dananya. Kalau teman-teman sekalian juga mau buat rekapan pengeluaran seperti Uma, boleh banget nih dicontoh ya teman-teman, karena ini ngebantu banget sih. Uma ngerasain banget kalau di akhir bulan itu kita bisa tahu nih anggaran yang digunakan gitu. Nanti untuk penulisannya bisa Uma atau teman-teman sekalian sesuaikan ya. Nah, ini rekapan semuanya, itu catatan budgeting udah, kemudian untuk catatan pengeluaran juga udah. Oh ya teman-teman, ini kenapa di catatan pengeluaran udah ada beberapa, karena waktu Uma nge-record video ini itu udah berlangsung 2 minggu ya, jadi udah ada nih pengeluaran per minggunya gitu, makanya udah Uma tulis gitu. Nah, kemudian di sini ada sinking fund ya teman-teman. Mungkin teman-teman sekalian juga udah tahu nih, udah sering lihat nih di channel YouTube para influencer yang ngebahas tentang budgeting ya. Sinking fund itu apa? Ya betul, sinking fund itu metode menabung ya, tapi di dalam buku gitu ya. Unik ya. Iya, soalnya kalau yang umumnya itu biasanya menabung di bank atau di celengan gitu. Nah, kalau ini sistemnya dimasukkan ke dalam kantong-kantong ajaib nih. Kalau mas sebutnya kantong ajaib ya. Jadi ada beberapa pos sama seperti dompet pintar. Di sini ada beberapa pos, tapi posnya ini untuk ditabung ya. Kalau untuk dompet pintar kan untuk dikeluarkan. Kalau ini untuk disimpan, teman-teman. Jadi ada beberapa dompet atau sinking fund yang Uma anggarkan. Ini juga termasuk wishlist sih sebenarnya. Jadi ada untuk mudik lebaran, karena kan Uma merantau nih. Jadi mungkin teman-teman yang sama seperti Uma rantauan ya, pasti mengerti lah kalau untuk transportasi itu biasanya apabila mudik lebaran itu pasti Masya Allah dananya luar biasa ya, pada naik loh teman-teman. Jadi memang benar-benar harus dianggarkan sih ini. Selain dana mudik lebaran, Uma juga anggarkan untuk logam mulia, untuk investasi ya teman-teman, untuk dana pendidikan Mila, kemudian untuk kurban, dan masih banyak lagi. Nah, itu untuk tabungan yang jangka agak lebih panjang itu bisa dimasukkan ke dalam buku sinking fund yang agak lebih besar ya teman-teman, karena kan jangka waktunya lebih lama. Nah, untuk yang menabung dalam jangka waktu pendek, misalnya untuk beli skincare atau untuk home decor gitu ya teman-teman, bisa dimasukkan ke dalam buku yang lebih kecil nih, karena kan penampungannya juga lebih sedikit ya, dan juga biasanya diambilnya juga dalam waktu yang cukup singkat gitu, misalnya untuk hadiah. Nah, ini emergency ini biasanya Uma sisakan dari duit emergency ya teman-teman.
Mungkin di awal permulaan kita memulai budgeting ini seringkali kita mengalami yang namanya boncos ya teman-teman, atau masih minus nih anggaran kita. Nggak apa-apa sih, mau juga ngalamin kok waktu awal-awal nyoba sistem budgeting kayak gini, tapi lama kelamaan kita tahu nih gimana celahnya kita untuk berhemat, kemudian untuk mengatur keuangan, dan lama-lama alhamdulillah bisa nabung nih gitu. Kalau kalian suka channel ini, like, comment, and share ya. See you in the next time. Bye.